Halo sahabat LSI, jumpa lagi dengan saya Desmond di LSI Stories. Kali ini saya akan membahas mengenai ownership atau sikap untuk memiliki. Konsep ini sebetulnya mudah dipahami teorinya, tapi ternyata tidak banyak orang yang mau dan bisa menerapkannya. Saya kasih contoh sederhana ya dari penerapan ownership ini. Bagi kalian yang pernah menyewa kos atau mengontrak rumah, apakah kalian memperlakukan kos atau rumah itu seperti milik kalian sendiri atau ya bodo amat? Jika kalian memperlakukan kamar kos atau rumah itu seperti milik kalian sendiri, maka kalian akan merawatnya dengan baik. Kalian rutin membersihkannya dan kalian memperbaiki kalau ada bagian-bagian yang rusak. Kalian juga berinisiatif untuk membuat kamar kos atau rumah itu nyaman untuk ditinggali. Mungkin kalian mengecat dengan warna yang bagus, membuat dekorasi, dan lain sebagainya. Contoh sederhana kedua. Bagi kalian yang pernah meminjam motor atau mobil orang lain, apakah ketika kalian mengembalikannya kepada pemiliknya, apakah kalian mengembalikan itu dengan kondisi yang bersih atau bahan bakarnya penuh, atau ya kalian kembalikan seperti apa adanya saja, kotor lah atau bensinnya malah udah habis? Jika kalian menghormati dan menghargai kebaikan dari orang yang meminjamkan motor dan mobil itu kepada kalian, maka kalian akan memperlakukan motor dan mobil itu seperti milik kalian sendiri. Kalian akan menjaga dan merawatnya baik-baik. Kalian mencucinya agar bersih. Kalian tidak memakai mobil itu ugal-ugalan dan membawa beban berlebihan agar mobil itu tidak rusak. Mentalitas ownership atau kepemilikan ini berdampak besar akan kesuksesan seseorang. Mentalitas ini adalah bukti nyata dari seseorang yang telah berfungsi optimal di dalam hidupnya. Sekarang, mari kita lihat ciri dari orang yang memiliki mental ownership ini ya. Yang pertama, mempunyai inisiatif. Dia tidak pasif menunggu sesuatu yang baik terjadi. Dia melakukan sesuatu yang baik tanpa diperintah atau disuruh. Ketika dia melihat sebuah masalah, dia berinisiatif untuk menyelesaikannya, tidak mendiamkannya, dan berharap orang lain yang akan menyelesaikannya. Dia tidak terjebak di dalam kekakuan atau hal-hal teknis. Dia bisa memberi respon yang tepat yang diperlukan, walaupun tidak ada di daftar kerjanya. Contoh-contoh sederhananya banyak kok. Seperti ada temannya yang sedang rapat, dan rapat itu terjadi pada waktu makan siang. Dan dia berinisiatif membelikan temannya itu makan siang agar nanti setelah rapat itu selesai, temannya bisa langsung makan dan melanjutkan pekerjaannya. Contoh yang kedua, ketika air aqua galon habis, contohnya dari dispenser ya, dia langsung menggantinya, tidak menunggu office boy atau orang lain yang mengerjakannya. Dan masih ada contoh-contoh lainnya. Yang kedua, dia peduli atas hasil akhir yang ingin diraih. Di dalam konteks pekerjaan, hal ini bisa terlihat dari aksinya yang sangat peduli atas hasil akhir yang ingin diraih oleh perusahaan. Dia tidak hidup di dalam kotak berpikir sempit yang hanya menganggap bahwa dirinya hanyalah orang kecil yang tidak signifikan terhadap kesuksesan perusahaan itu. Tapi dia merasa bahwa dirinya adalah bagian penting yang akan menentukan kesuksesan perusahaan. Dia peduli terhadap kebijakan perusahaan yang berlaku. Dia peduli terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, dan dia proaktif menawarkan bantuan. Dia peduli terhadap kebersihan, dia peduli terhadap keteraturan, dan bahkan dia peduli terhadap kedisiplinan. Dia berpikir dan merasa seperti pemilik perusahaan itu, sehingga dia memperlakukan perusahaan itu seperti miliknya sendiri, yang harus dia rawat, harus dia pelihara, harus dia kelola, harus dia kembangkan, dan harus dia jaga. So, sahabat LSI, itulah dua ciri-ciri orang yang bermental ownership. Coba deh kalian bayangkan ya, kita berandai-andai dulu. Satu kali misalnya kalian punya usaha sendiri, terlepas dari apapun usahanya ya. Orang-orang yang bekerja dengan kalian memiliki pola pikir dan keseriusan yang sama dengan kalian. Mereka berkomitmen dan mendedikasikan hidup mereka sama seperti kalian berkomitmen dan mendedikasikan hidup kalian terhadap kesuksesan usaha kalian. Kira-kira rasanya bagaimana? Dan sebaliknya, coba bayangkan
Orang-orang yang bekerja dengan kalian merasa bodoh amat dengan usaha kalian. Mentalnya adalah gini, ya kan saya hanya karyawan, ya kerja seadanya aja lah. Ini kerjaan saya, dan di akhir bulan ya udah bayar aja gaji saya. Terlepas usaha ini sukses atau tidak, ya bodoh amat. Nah, kira-kira kalau ini terjadi kepada kalian rasanya seperti apa? Oke, so ini pertanyaan yang yang perlu kalian jawab di dalam hati. So sahabat LSI, terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.